Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah Syekhona Kholil menangis karena ilmunya diserap abis santrinya. Bahar bin Nur Hasan bin Nur Hatim pernah mondok di pesantren Kholil Bangkalan pada umur 9-12 tahun. Di antara teman seperiode, beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di pesantren Syekhona Kholil baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau ditaksir dan diusir oleh gurunya Syekhona Kholil Bangkalan. Alkisah ketika Bahar kecil mondok di pesantren Syekhona Kholil, beliau bermimpi tidur dengan istri Syekhona Kholil. Pada pagi harinya, Syekhona Kholil keluar dengan membawa pedang sambil marah-marah pada santrinya. "Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya," kata Syekhona Kholil kepada para santrinya semua. Santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Syekhona Kholil menyuruh mereka berjalan 22 di depan beliau. Para santri pun keluar secara bergandengan, namun santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Syekhona Kholil yang mengetahui hal itu heran dan berkata, "Ini gandengannya tidak ada." Kiai jawab. "Santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar, "Mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya." Ia cari-cari, perintah beliau segera semua santri yang waktu itu berjumlah 20 orang mencari Bahar kecil yang bersembunyi di bilik kamarnya. Karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialaminya, akhirnya Bahar kecil ditemukan dan dibawa ke hadapan Syekhona Kholil dengan berterus terang. Bahar kecil menceritakan apa yang dialaminya itu. "Ya, memang saya yang melakukannya Kiai, tapi cuma dalam mimpi." Setelah mendengar penuturan santrinya itu, Syekhona Kholil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu di belakang rumah beliau dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. "Sekarang kamu saya tindak, rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih, jangan sampai ada sisanya." Meskipun selembar daun, perintah beliau kepada Bahar kecil. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar kecil pergi menghadap Syekhona Kholil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Syekhona Kholil yang melihatnya menghadap bertanya dengan nada yang tinggi, "Sudah?" Bahar kecil menjawab dengan singkat, "Ya sudah Kiai," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu Syekhona Kholil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata Syekhona Kholil menyuruhnya menghabiskan semuanya. "Sekarang makan ini sampai habis, jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan saya tebas kamu," perintahnya dengan nada mengancam. Secara akal sehat tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi ternyata Bahar kecil bisa memakan semuanya sampai habis dalam waktu yang sangat singkat. Setelah selesai, Syekhona Kholil membawanya ke ruang lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. "Sekarang habiskan ini," perintah beliau. Segera Bahar kecil melaksanakan perintah gurunya. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu Bahar kecil diajak keluar dari ruangan itu oleh Syekhona Kholil dengan menangis. Bahar kecil tidak mengerti kenapa gurunya menangis. "Ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar, sudah pulanglah kamu," kata Syekhona Kholil kepada Bahar kecil seraya mengusap air matanya. Sejatinya nasi, lauk pauk serta buah-buahan merupakan isyarat akan aneka macam ilmu Syekhona Kholil yang luas dan banyak. Namun ternyata muridnya bisa menghabiskan semua itu. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekhona Kholil berkata, "Saya mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah, sekarang sudah diambil kembali." Dan sebagian riwayat menyebutkan, setelah Bahar kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram atau dimandikan oleh Syekhona Kholil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudhu, yaitu Syekhona Kholil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Bahar kecil pulang ke Sidogiri, Syekhona Kholil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Bahar kecil. Masa mondok Bahar kecil kepada Syekhona Kholil adalah seminggu atau kurang dari 1 bulan. Setelah pulang, Bahar kecil langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Usianya kala itu masih sangat muda sehingga Bahar kecil dikenal sebagai sebutan Kiai Alif. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu Syekhona Kholil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, 7 turun dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Itu
Itulah kisah Syekhona Kholil menangis karena ilmunya diserap habis oleh santrinya. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.